Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba untuk mengatur kelas ujian dalam eh, ujian PAT yang akan dilaksanakan di SMA Ciawi ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi CBT. Di sini kita mulai, kita masuk ke browser. Silakan Bapak Ibu boleh menggunakan Chrome, boleh menggunakan Opera Mini, tetapi untuk siswa ya nanti diwajibkan menggunakan aplikasi Google Chrome supaya tidak ada kendala apapun ya. Baik, di sini Bapak Ibu silakan untuk memasukkan link yaitu cbt.sman1ciawi tasikmalaya.sch.id, lalu klik enter. Dan selanjutnya nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini ada back to home ya. Jadi di sini ada admin, ada guru, ada siswa. Lalu kita pilih guru. Lalu Bapak Ibu silakan memasukkan NIP atau NUPTK yang tadi ya. Dan selanjutnya memasukkan password yang sudah dibuat baru atau password lama, silakan Bapak Ibu memasukkannya. Tetapi kalau misalnya passwordnya sudah dirubah, yang terbaru ya Bapak Ibu memasukkan passwordnya. Sebagai contoh saya akan memasukkan passwordnya. Kita login. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu, sama seperti di awal ya. Tampilannya seperti ini. Kita langsung membuat kelas ujian. Ya, kita mulai kelas ujian. Nah, di sini ini adalah kelas ujian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan kita membuat baru. Di sini Bapak Ibu, kita boleh membuat kelas ujian dari mulai sekarang ya. Jadi tidak usah menunggu pas hari H. Jadi bisa dilakukan sebelum hari H juga. Di sini ada tombol berwarna hijau, yaitu tanda plus, ada baru, lalu kita klik. Setelah itu di sini ada nama kelas. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu kita menggunakan mata pelajaran sekaligus kelas yang kita akan ujiankan. Di sini Bapak Ibu harap memasukkan kelasnya satu persatu ya. Jadi sebagai contoh, saya di sini mengajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu dari kelas IPA 1 sampai IPS 4. Jadi semua kelas harus dibuat kelas ujian seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk apa? Untuk mempermudah dalam menganalisis hasil dari ujian kelas ujian siswa tersebut. Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan bahasa Sunda 10 IPA 1. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, di sini kita deskripsi tidak usah. Di sini kita pilih paket ujian. Nah, paket ujian ini paket ujian yang Bapak Ibu tadi dibuat ya. Jadi otomatis bila Bapak Ibu tadi membuat soal, ketika pilih paket ujian di sini akan muncul. Sebagai contoh tadi saya membuat bahasa Sunda kelas 11 ya. Baik, di sini kita akan coba di sini kelas 11 biar sama ya. Jadi kelas 11 IPA 1. Jadi di sini juga ada paket soalnya ya. Paket soal yang Bapak Ibu buat tadi. Kita klik. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa boleh silakan
membuat soal sebanyak-banyaknya, tetapi umpamanya dari hasil rapat yang telah ditentukan bahwa soal yang dimunculkan untuk pelajaran tersebut adalah 30 soal. Jadi kita bisa menuliskan di sini 30 soal. Tetapi Bapak Ibu di sini 30 soal itu diambil secara acak oleh sistem. Jadi seperti itu. Nah, untuk tampilan hasil di siswa ini bisa ditampilkan atau bisa tidak. Jadi tergantung hasil kesepakatan bersama. Nah, apakah dijadwalkan? Nah, ini untuk dijadwalkan bila mana ya akan dilaksanakan jam sekian. Tapi alangkah lebih baiknya ini tidak usah ya, Bapak Ibu. Jadi langkah baiknya manual saja ya. Ini klik tidak. Jadi ini klik kita simpan. Ini dibuat untuk kelas 11 IPA 1 tadi ya. Soalnya yang tadi kita klik simpan. Sukses. Nah, karena kelas 11 ada 12 rombel ya. Jadi kita buat baru lagi ya. Bahasa Sunda kelas bahasa Sunda 11 IPA 2. Nah, di sini paket ujiannya masih sama yang tadi. Jadi untuk paket ujiannya itu tetap yang tadi kalau untuk paket ujian ya. Di sini tetap langsung kita simpan saja. Nah, anggap di sini sudah 12 kelas umpamanya. Jadi di sini akan terlihat untuk IPA 1, IPA 2 ya. Ini ada statusnya yaitu belum mulai. Ya, kodenya itu belum mulai. Nah, bagaimana untuk memulainya? Nah, untuk memulainya kita pilih dulu siswanya. Ya. Di sini Bapak Ibu sudah membuat ruangan untuk IPA 1 dan soal untuk kelas 11-nya. Tetapi anak-anaknya itu belum dipilih. Mana saja anak-anak yang 11 IPA 1. Jadi di sini dikliknya di sini ya Bapak Ibu, jangan di sini. Kalau ini adalah soal. Kalau ini pemilihan untuk siswanya. Sebagai contoh, ini ya soal. Ini untuk lihat detail soal seperti ini. Ya. Dan ini untuk pemilihan siswanya. Kita klik di sini. Nah, kita filter. Nah, di sini nanti ada kelas-kelasnya. Nanti oleh admin dibuatkan siswa per rombel. Jadi dimulai 10 IPA 1, 10 IPA 2, 11 IPA 1, IPA 2. Sebagai contoh nih, 11 IPA 1, klik. Nah, setelah itu dicentangnya yaitu di atas ini berguna untuk sekaligus mencentang semua siswa yang ada di sini. Sebagai contoh klik. Nah, jadi otomatis semua siswa tercentang. Setelah itu klik proses. Ya. Klik OK. Nah, setelah diklik OK, nanti akan muncul sukses 36 siswa berhasil dimasukkan. Nah, dimasukkan ke dalam kelas yang tadi, ya. Soal sudah ada, kelas sudah ada, siswanya juga sudah ada. Kita langsung balik lagi ke kelas ujian. Nah, ini tadi untuk IPA 1, ya. Untuk IPA 1, lalu diklik lagi ini, klik satu kali, lalu kita memulai waktu pengerjaan. Klik kita mulai, baru anak-anak bisa mengerjakan. Ya. Jadi sebelum memulai ini ya, alangkah baiknya Bapak Ibu semuanya memasukkan dulu siswanya ke dalam kelas.
yang telah Bapak Ibu buat. Contoh 11 IPA 2, ya. Karena 11 IPA 2 belum ada, ya, belum ada siswanya, klik filter. Nah, di sini pilih kelas 11 IPA 2, ya. Nanti oleh admin di sini banyak 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3. Jadi kita masukkan satu persatu, satu kelas, ya. Jadi satu kelas itu siswanya itu dimasukkan ke kelas yang kita buat tadi. Ya, karena di sini belum dibuat untuk IPA 2. Sebagai contoh, IPA 2 kelas 11 IPA 2 tuh ternyata misalnya ini, ya. Ini anggap saja ini kelas 11 IPA 2, ya. Kita buat, kita masukkan, kita klik. Setelah klik, di sini ada daftaran siswanya. Lalu kita pilih centang di sini. Klik, klik, ya. Setelah diklik, di sini semua siswa sudah tercentang. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memprosesnya. Nah, klik proses, klik OK. Kita tunggu. Nah, klik sukses. Di sini ada tulisan sukses. 34 siswa berhasil dimasukkan, ya. Klik OK. Kita balik lagi ke kelas ujian, ya. Kita ulangi terus, ya, sampai semua siswa masuk ke kelasnya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Setelah masuk ke kelasnya masing-masing, lalu kita memulai waktu pengerjaannya itu masing-masing juga. Untuk IPA 1, klik itu, ya. Klik tombol itu, klik mulai. Untuk IPA 2, siap-siap untuk IPA 2. Klik, ya, klik yang ini, klik mulai. Ya. Terus untuk IPA 3 terus, ya, sampai selesai. Sampai semuanya. Nah, nanti di sini sebagai contoh ini ada bahasa Sunda kelas 12, ya. Ini yang sudah mengerjakan. Nah, terlihat di sini yang sudah mengerjakan, ya. Ini sebagai contoh, ya. Jadi terlihat di sini ada perangkat yang digunakan oleh siswa tersebut. Ternyata siswa tersebut menggunakan handphone. Jadi terlihat, oh ya anak tersebut menggunakan handphone. Ternyata anak tersebut menggunakan PC, ya, komputer. Jadi terlihat di sini, ya. Kapan anak tersebut mengerjakan? Ternyata ini waktu pengerjaannya. Ya. Seperti itu. Nah, ada yang anak belum mulai, ternyata tidak ikut. Nah, ini, ya. Anak belum memulai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah semuanya, di sini kita lihat nilai. Nah, ya, kita lihat di sini ada tombol daftar hadir, nilai yang tadi, ya, nilai, analisis PG, print, ekspor, penilaian esai. Nah, dan juga di sini ada klik mulai kembali. Nah, Bapak Ibu, bila waktu pengerjaan anak sudah selesai, nanti otomatis anak itu keluar sendiri, ya, dari aplikasi, selesai sendiri. Dan apabila waktu ternyata belum selesai, ya, ternyata di jadwal waktu pengerjaannya sudah beres, kita mengstop otomatis di sini. Jadi stop pengerjaan. Jadi tulisannya itu stop pengerjaan di sini. Jadi nanti kita klik, otomatis anak-anak itu berhenti mengerjakan. Seperti itu, ya. Jadi ini analisis hasil pengerjaan siswa. Dan kita di sini mau menganalisis hasil dari pilihan ganda tersebut. Jadi anak tersebut 17 itu yang mana saja yang betulnya. Jadi dilihat di sini analisis PG. Bisa klik, lalu nanti terdownload sendiri. Kita buka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh tadi Adnan, ya,
Adnan yang benarnya itu 17, nilai PG-nya itu 85. Ternyata dari 20 soal Adnan itu salahnya nomor 4, nomor 10, dan nomor 11 seperti itu. Dan untuk Ai Rosmiati ternyata ini 0 karena dia tidak ikut ya dalam ujian kali ini seperti itu. Kita ulangi di sini. Nah, untuk hasilnya itu bisa di-print ya. Bisa di-print, klik print di sini bisa langsung oleh Bapak Ibu guru ya. Klik print. Nah, seperti ini. Ini hasil jawaban anak. Jadi perolehan PG dari 20 soal anak benar 17 dan nilainya ini. Jadi bisa langsung ya. Nah, Bapak Ibu, tadi yang saya katakan, kenapa harus satu persatu kelas dibuat supaya terlihat di sini ya. Supaya terlihat di sini bahwa nama kelasnya itu kelas apa? Di sini umpamanya kelas 12 IPS 1. Anak-anaknya juga ini IPS 1. Begitu Bapak Ibu. Jadi bukannya tidak bisa memasukkan anak semua anak ya. Admin juga bisa memasukkan semua anak, tetapi nanti Bapak Ibu yang pusing sendiri. Karena apa? Karena anak-anak itu tidak bisa disortir per kelas apabila dimasukkan semuanya ya. Jadi dari admin memasukkannya itu per kelas. Sebagai contoh seperti ini ya. 12 IPS 1 anak-anaknya ini ya. Jadi ke Bapak Ibunya juga enak ya ketika memperoleh hasilnya dan bisa dianalisis. Jadi anak tersebut yang salah yang mana, kelas mana ya terlihat seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga file ekspor. Di sini file ekspor itu yaitu formatnya Excel. Jadi sama kayak tadi yang di print, tapi kalau ini mah bisa langsung dicetak, kalau ini mah manual seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas ujian. Nanti apabila ada kekurangan, apabila ada Bapak Ibu ada yang sedikit bingung, boleh nanti Bapak Ibu di komen ya, di komen di kolom komentar di bawah. Atau bisa konsultasi, nanti kita sharing ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk semuanya, saya bukan niat menggurui, tapi di sini kita sharing ya. Kita sharing untuk memajukan SMA Negeri 1 Ciawi dengan adanya aplikasi CBT ini. Semoga SMA Ciawi bisa bersaing, bisa berkembang dalam dunia digitalnya. Seperti itu, Bapak Ibu, terima kasih. Dan kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan ujiannya ini, yaitu jangan lupa untuk mengklik keluar, ya, tombol keluar ini. Sebagai contoh, klik keluar. Nah, seperti ini. Bila sudah keluar, jadi tidak ada yang masuk ke akunnya Bapak Ibu kecuali Ibu Bapak sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga apa yang saya berikan, informasi sedikit yang saya punya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.